Perkenalkan, nama saya Niko Mangaisanis, NPM 191FF03089, kelas 2 FA2. Di sini saya akan memaparkan materi resume jurnal berjudul Kualitas Lilin Aromaterapi dari Sabun Berbahan Minyak, Driobalanops aromatica. 1. Bahan alami yang digunakan. Driobalanops aromatica gaen merupakan jenis pohon yang termasuk ke dalam suku Dipterocarpacea. Penyebarannya mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan seluruh Kalimantan. Di dalam dunia perdagangan, jenis ini dikenal sebagai kayu kapur atau kamfer. Selain memiliki kayu dengan kualitas baik, pohon ini juga menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK bernilai tinggi seperti minyak dan kristal. Di sini ada klasifikasinya, di mana kerajaan Plante, filum Tracheophyta, kelas Magnilopsida, ordo Thales, famili Dipterocarpacea, genus Driobalanops, spesies Driobalanops aromatica gaer. 2. Ada khasiat dan kegunaan. Untuk kegunaannya, secara tradisional, masyarakat di Aceh sudah menggunakan minyak kamfer ini untuk berbagai penyakit ringan dan obat gosok. Pada abad ke-14, dilaporkan bahwa minyak atau kristal kapur dipakai untuk bahan pewangi. Sebagai rempah dasar, kapur dipakai untuk campuran pewangi, di mana di antara jenis campuran wangi-wangian yang mengandung kapur, nat dan suk merupakan yang terpenting. Nat merupakan cara-cara membuat campuran wewangian, sementara suk merupakan campuran wewangian berbahan dasar kapur. Khasiatnya, bahan aktif utama minyak kamfer berupa borneol, mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan dalam pengembangan produk, kosmetika, dan obat. Borneol banyak dicari, terutama yang berasal dari pohon Driobalanops karena manfaatnya sebagai biomedisin untuk mencegah pengentalan dan pembekuan darah. Driobalanops aromatica dalam pengobatan tradisional Cina merupakan salah satu minyak esensial yang digunakan baik secara tunggal maupun bersama-sama dengan minyak esensial lainnya yang penting dalam efek fisiologis manusia. Selain itu, minyak dan kristal memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans yang sangat baik. Nilai MIC berturut-turut mencapai 13,5 mm dan 32,5 mm. Hasil ini menggambarkan bahwa minyak dapat menggantikan peran chloramphenicol sebagai antiseptik pada produk sabun. Kemudian tulisan ini mempelajari kualitas lilin aromaterapi dan sabun yang dihasilkan dengan menambahkan minyak Driobalanops aromatica. Ketiga, ada alat dan metodenya, di mana peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini antara lain Erlenmeyer, gelas Lumia, gelas ukur, buret, kompor gas, spatula, ekstraktor, magnetik, stirer, penyaring, timbangan, termometer, stopwatch, dan GCMS. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak jenis Driobalanops aromatica gaer, pewarna hijau dan merah, pewangi Aquades, H2SO4, 20%, indikator 3-metil 1%, 2,4-metil 96%, indikator phenolphthalein, KOH, konsentrasi 0,1 dan 0,5, kemudian HCl 10% dengan konsentrasi 0,1 dan 0,5 serta Aquades. Metodenya, di mana yang pertama, formulasi lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi dibuat sesuai standar formula pembuatan lilin aromaterapi yang sudah baku. Dalam pembuatan lilin aromaterapi, biasanya menambahkan minyak asiri berkisar 4%. Formulasinya terdiri dari parafin, stearin, odoran, pewarna, minyak Driobalanops, dan minyak nilam. Variasi penambahan minyak Driobalanops itu 2%, 4%, dan 6%. Dalam formulasi tersebut dibuat ada 3 formula. Presentasi minyak Driobalanops dan odoran dan minyak nilam adalah berdasarkan volume berbanding berat atau dalam kurung V/W. Bahan lilin atau parafin dan stearin. Kemudian ada pembuatan sabun, di mana pembuatan sabun ini mengikuti standar pembuatan sabun pada umumnya, dengan variasi penambahan minyak Driobalanops yang ada di tabel 2. Bahan dasar pembuatannya adalah baset sabun, odoran, pewarna, dan minyak Driobalanops. Yang keempat ada pengujiannya.
Di sini pengujiannya yang pertama ada uji organoleptik lilin. Kemudian yang kedua ada sifat fisikokimia sabun, di mana terdiri dari A. Penetapan kadar jumlah asam lemak, di sini ada prosedurnya. Kemudian yang B. Penetapan kadar air sabun atau cara silena. Kemudian yang C. Penetapan kadar asam lemak bebas. D. Penetapan kadar lemak tak tersabunkan. E. Penetapan kualitatif lemak mineral. Kemudian yang terakhir ada analisis komponen kimia minyak. Yang kelima, hasil dan pembahasan. A. Formulasi lilin aromaterapi. Aromaterapi secara inhalasi atau penghirupan, yaitu penghirupan uap aroma yang dihasilkan dari beberapa tetes minyak atsiri dalam wadah berisi air panas. Salah satu aplikasi aromaterapi menggunakan media lilin. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi bila dibakar. Aroma lilin dihasilkan dari minyak atsiri yang tergolong ke dalam jenis aroma yang mampu memberikan efek terapi menenangkan dan merilekskan. Ada pada tabel 1. Menghasilkan lilin yang cukup keras dan dapat menyala dengan sempurna. Lilin aromaterapi yang dibuat pada gambar 1 memiliki karakter yang hampir sama. Lilin aromaterapi akan memberi efek karena adanya penambahan minyak atsiri sebagai aroma lilin. Aroma tersebut memiliki fungsi terapi menenangkan pikiran dan hati. Di samping sebagai penyegar ruangan, hasil uji organoleptik pada 3 formula lilin aromaterapi terdapat 30 orang responden disajikan pada gambar 2, 3, dan 4. Di mana pada yang pertama, yang 1, kesukaan aroma sebelum dibakar, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa lilin aromaterapi formula 1 sebelum dibakar disukai, sedangkan formulasi 2 dan 3 agak kurang disukai. Kemudian, formula yang paling disukai itu yaitu formula 1. Ini adalah formula yang konsentrasi minyak Diobalanops aromatica yang rendah atau 2%. Tidak terdapat pengaruh tingkat umur terhadap kesukaan aroma lilin sebelum dibakar, baik tingkat umur 15-30, 31-50 tahun, atau lebih dari 50 tahun. Menilai bahwa formula 1 ini yang paling disukai. Kedua, kesukaan aroma setelah dibakar di mana tingkat kesukaan lilin aromaterapi setelah lilin dibakar menunjukkan bahwa responden umumnya menilai formula yang dibuat berada pada kisaran agak disukai sampai sangat disukai. Kemudian yang ketiga, aromaterapi, di mana responden menilai bahwa formula 1 memiliki efek aromaterapi segar dan hangat. Formula 2 memiliki efek ngantuk dan kurang segar, sementara formulasi 3 memiliki efek hangat dan agak pusing. Ada di gambar 4. Hasil analisis statik menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat efek aromaterapi pada formula yang dibuat. Formula yang memberi efek disukai responden adalah formula yang konsentrasi minyak Diobalanops aromatica yang paling rendah. B. Pembuatan dan pengujian sabun. Sabun merupakan garam alkali karboksilat RCOONa, di mana gugus R bersifat hidrofobik karena sifat nonpolar dan COONa bersifat hidrofilik atau polar. Proses yang terjadi dalam pembuatan sabun disebut sebagai saponifikasi. Ada 2 jenis sabun yang dikenal, yaitu sabun padat atau batangan dan sabun cair. Kualitas sabun ditentukan oleh sifat fisikokimianya. 1. Sifat fisikokimia sabun. Pada penetapan kadar air sabun ini menggunakan metode destilasi karena banyak zat mudah menguap pada sabun, terutama yang berasal dari bahan aktif yang ditambahkan. Metode destilasi biasa menggunakan pelarut diantaranya toluena, silena, dan heptana yang berat jenisnya lebih rendah daripada air, namun titik didihnya lebih tinggi dari air. Kadar air untuk sabun F atau warna hijau, MM sabun warna merah dengan pewarna jernang, K sabun kristal dengan pewarna jernang, dan KH sabun kristal dengan pewarna hijau. Masing-masing sebesar 29,83%, 27,84%, 29,77%, dan 33,43%. Kadar air maksimal yang diizinkan menurut SNI, yaitu tentang syarat mutu sabun mandi padat, adalah 15%. Sangat jelas ditunjukkan bahwa kadar air sabun jauh di atas ambang batas menurut SNI. Hal ini disebabkan dalam industri sabun mandi padat terdapat proses pengeringan.
Sedangkan dalam penelitian ini tidak dilakukan. Proses drying berfungsi untuk menurunkan kadar air dalam sabun dan mengatur tingkat asam lemak bebas dalam sabun. Pembanding data yang didapat menunjukkan bahwa sabun dengan pewarna hijau lebih besar kadarnya, karena pewarna hijau yang dipakai adalah cairan, sedangkan pewarna merah adalah pewarna alami yang dari serbuk jerang. Pengukuran jumlah asam lemak dilakukan untuk mengetahui jumlah asam lemak yang terdapat dalam sabun dengan memutus ikatan antara asam lemak dengan Na pada sabun menggunakan asam kuat. Jumlah asam lemak pada sabun menunjukkan total jumlah asam lemak yang tersabunkan dan asam lemak bebas yang terkandung pada sabun. Dari perlakuan yang dilakukan pada setiap sabun, baik dari jumlah penambahan zat aktif ataupun base sabun, tidak semuanya menunjukkan hubungan yang linear dengan semakin banyaknya penambahan zat aktif, namun menunjukkan tren yang semakin menurun dengan semakin banyaknya zat aktif yang ditambahkan. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena kurangnya homogennya sabun yang telah dibuat dan penambahan zat aktif yang perbedaannya hanya 1%. Kadar jumlah asam lemak yang didapat dari semua jenis sabun yang telah dibuat berkisar antara 27-33%. Menurut SNI, kadar minimal jumlah asam lemak adalah 70%. Hal ini terjadi karena base sabun yang digunakan mempunyai kadar jumlah asam lemak sebesar 30%. Base sabun yang digunakan merupakan sabun transparan. Fraksi tak tersabunkan dalam konteks ini dapat berupa alkali bebas, asam lemak bebas, lemak netral, dan minyak mineral. Sabun yang berubah warna menjadi merah muda setelah dideteksi fenolftalen yang menandakan bahwa sabun tersebut kelebihan basa, maka dilakukan pengujian alkali bebas. Namun apabila tidak terjadi perubahan warna, berarti sabun kelebihan asam, maka dilakukan pengujian asam lemak bebas atau biasa disebut bilangan asam. Kadar asam lemak bebas dari setiap jenis sabun yang telah dibuat berada pada kisaran 0,69% sampai 0,79%. Menurut SNI, kadar maksimum asam lemak bebas adalah 2,5%. Berdasarkan hal tersebut, kadar asam lemak bebas masih memenuhi syarat mutu SNI. Asam lemak bebas pada sabun mengganggu proses emulsi dan kotoran pada saat sabun digunakan. Menurut SNI, lemak tak tersabunkan merupakan lemak netral atau trigliserida netral yang tidak bereaksi selama proses penyabunan atau sengaja ditambahkan untuk mendapatkan hasil sabun superfat. Kadar sabun yang diperbolehkan adalah sebesar 2,5% dan 7,5%. Untuk tipe sabun superfat, kadar lemak tak tersabunkan dari semua sabun yang dibuat berkisar antara 0,99 sampai 1,99%. Senyawa-senyawa yang larut dalam minyak dan tidak dapat disabunkan dengan noda alkali termasuk di dalamnya yaitu sterol, zat warna, dan hidrokarbon. Semua sabun Dreobalanops aromatica yang telah dibuat menunjukkan hasil yang negatif untuk kandungan minyak mineral. C. Analisis komponen kimia. Hasil analisis komponen kimia minyak Dreobalanops aromatica disajikan pada tabel 3 ini. Senyawa borneol sebagai senyawa penciri dijumpai pada sampel minyak dalam bentuk endoborneol. Ditemukan juga senyawa-senyawa prekursor borneol lainnya seperti senyawa alpha pinema. Adapun kesimpulan dari resum jurnal ini yaitu teknik pemanfaatan minyak Dreobalanops untuk kosmetik adalah melalui teknik formulasi lilin aromaterapi dan sabun. Formulasi lilin aromaterapi yang dibuat berupa parafin, stearin, odoran, pewarna minyak, Dreobalanops, dan nilam. Terdapat perbedaan yang sangat nyata tentang kesukaan pada lilin sebelum dibakar antar formulasi yang dibuat dan formula dengan konsentrasi minyak Dreobalanops paling rendah yang paling disukai. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antar formulasi yang dibuat pada penilaian lilin setelah dibakar. Akan tetapi terlihat kecenderungan bahwa lilin dengan formulasi 2 atau tingkat konsentrasi minyak Dreobalanops sedang lebih disukai. Tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat efek aromaterapi pada formula yang dibuat. Formulasi lilin aromaterapi dengan konsentrasi minyak Dreobalanops paling rendah merupakan formulasi yang memiliki efek positif pada responden. Ditemukan senyawa borneol dalam hal ini sebagai senyawa penciri dari Dreobalanops aromatica dalam bentuk endoborneol. Adapun sumber di mana dari jurnal utama dan daftar pustakanya.
Terima kasih.